Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 19 Desember 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Dinas Pendidikan menggelar Festika Jatim 2025, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025, dan Pemprov Jatim salurkan bantuan pendidikan tinggi 2025 untuk 141 mahasiswa. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali di info pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menggelar Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Festika Jatim tahun 2025. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka kegiatan yang berlangsung di Malang 15 Desember 2025 ini. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Dindik menggelar Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan TIKP Jawa Timur atau Festika Jatim 2025 yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Hotel Savana Malang pada Senin 15 Desember 2025. Gubernur Hovifah menyampaikan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Menurut Hovifah, teknologi hanyalah alat bantu pembelajaran, sementara nilai, karakter, dan sensitivitas kemanusiaan tetap menjadi domain utama pendidik. Gubernur Hovifah juga menegaskan, guru memiliki peran sentral dalam mentransformasikan pemanfaatan AI berbasis nilai. Menurutnya, guru tetap menjadi figur yang disiapkan untuk digugu dan ditiru oleh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Alis Agung Payawai menegaskan, pengenalan AI kepada guru dan peserta didik penting dilakukan agar insan pendidikan memahami secara utuh fungsi, manfaat, serta potensi resiko penggunaan AI di dunia pendidikan. Festika Jatim 2025 menurut Aris menjadi wadah bagi para guru yang telah memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, sekaligus mendorong lahirnya guru-guru baru yang memiliki semangat serupa. Bertema digitalisasi pembelajaran bermakna wujudkan pendidikan berkualitas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045, Festika Jatim 2025 menekankan pentingnya teknologi sebagai penguat pembelajaran sekaligus membuka konektivitas global secara cepat dan real time. Festika Jatim 2025 juga menghadirkan Lomba Anak Remaja Kreatif AI yang diikuti 1.120 tim siswa SMA, SMK sederajat. Para peserta berkompetisi menciptakan aplikasi dan situs web sebagai bukti peran pelajar sebagai pencipta teknologi dalam dunia pendidikan. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga meluncurkan buku berjudul Bukan Guru Biasa yang memotret perjalanan inspiratif 22 guru di Jawa Timur dalam menjawab tantangan pembelajaran di era AI. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025. Kegiatan bertajuk Satukan Aksi Basmi Korupsi berlangsung di Surabaya pada 16 Desember 2025. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan peringatan Hakordia menjadi momentum penguatan integritas sekaligus komitmen bersama dalam membangun budaya dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2025 dengan menggelar kegiatan bertemakan Satukan Aksi Basmi Korupsi yang berlangsung di Surabaya pada Selasa 16 Desember 2025. Acara ini diikuti sekitar 220 peserta dari berbagai unsur mulai dari pelajar, pemerintah desa, hingga organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Timur sebagai wujud komitmen membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan, Hakordia menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurutnya,
upaya pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun secara kolaboratif, berkelanjutan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan sebanyak 21 penghargaan kepada 24 penerima yang dinilai berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penghargaan tersebut meliputi kategori Desa Anti Korupsi, Duta Pelajar Anti Korupsi, dan kemudian Penyuluh Anti Korupsi, Ahli Pembangunan Integritas, serta pemenang dan nominasi film pendek anti korupsi. Melalui peringatan Hakordia ini, Pemprov Jawa Timur berharap komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak hanya berhenti pada seremonial belaka, tetapi terus diwujudkan dalam praktek pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di seluruh lini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas pemberangkatan 16 kepala keluarga calon transmigran asal Jawa Timur tahun 2025 menuju Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Kegiatan yang digelar di Surabaya pada 16 Desember 2025 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program transmigrasi nasional serta pemerataan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi melepas pemberangkatan 16 kepala keluarga atau 55 jiwa calon transmigran asal Jawa Timur tahun 2025 menuju Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara di kantor Setda Prof Jatim Jalan Pahlawan Surabaya pada Selasa 16 Desember 2025. Hovifah menyampaikan apresiasi dan penguatan kepada para calon transmigran yang akan memulai kehidupan baru di daerah tujuan. Hovifah menegaskan, kehadiran transmigran di wilayah tujuan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, perekonomian, masyarakat, hingga bangsa. Di tempat yang baru nanti, menitip pesan agar anak-anak tetap semangat sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Disiplin dan semangat belajar yang kuat di kawasan transmigrasi mampu mengantarkan seseorang meraih pendidikan tinggi hingga menjadi akademisi, dan transmigrasi bukan penghalang untuk berprestasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, menyampaikan, program transmigrasi masih menjadi bagian strategis pembangunan nasional dan tetap diminati masyarakat Jawa Timur. Setiap tahun, jumlah pendaftar transmigrasi dari Jawa Timur selalu melampaui kuota yang tersedia. Para calon transmigran yang diberangkatkan berasal dari 15 kabupaten di Jawa Timur, diantaranya Madiun, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, kemudian Malang, Mojokerto, Ngawi, Tuban, Banyuwangi, dan Bojonegoro, Nganjuk, Blitar, serta Lamongan, Jombang, dan Sidoarjo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap para transmigran mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pengembangan wilayah tujuan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan biaya pendidikan dan atau beasiswa pendidikan tinggi tahun 2025 kepada 141 mahasiswa. Kegiatan berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya pada 17 Desember 2025. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga akses pendidikan tinggi untuk tetap terbuka khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan tinggi tahun 2025 kepada 141 mahasiswa di Gedung Islamic Center Surabaya. Sebanyak 94 mahasiswa berasal dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan 47 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Bantuan ini ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Gubernur Hovifah menegaskan bantuan pendidikan bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga ikhtiar membangun kesalehan sosial
dan semangat berbagi dalam menuntut ilmu. Ia berharap mahasiswa terus berprestasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Program ini sejalan dengan visi Jawa Timur Cerdas 2025 sampai 2030 untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Pemprov Jatim berharap bantuan ini membawa keberkahan dan menjadi bekal mahasiswa meraih masa depan yang lebih baik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Pemerintahan Digital sekaligus penghargaan Jatim Digital Excellence Award 2025. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kominfo menggelar Forum Pemerintahan Digital sekaligus penghargaan Jatim Digital Excellence Award 2025 sebagai apresiasi bagi perangkat daerah yang telah berhasil menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo, Rabu 17 Desember 2025 dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratnadewi Agustin, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Adi Karyono menyampaikan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 14 perangkat daerah sebagai pendorong implementasi SPBE. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sejumlah perangkat daerah untuk implementasi SPBE atau Pemerintahan Digital menuju 2026. Pemprov Jatim juga menyerahkan alat telekomunikasi Starlink kepada Dinas Kesehatan untuk membantu mendukung pelayanan kesehatan di kepulauan di wilayah Madura. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Rektor Institut Teknologi 10 November Bambang Pramujati meresmikan OPOP Training Center di Auditorium Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS pada tanggal 17 Desember 2025. Peresmian ini menjadi wujud sinergi strategis Pemprov Jatim dengan ITS dalam menguatkan produk pesantren berbasis teknologi dan inovasi agar mampu meningkatkan kualitas produk serta memperluas akses pasar nasional dan global. Mari kita simak liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Rektor ITS Bambang Pramujati meresmikan OPOP Training Center di Auditorium Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS Rabu 17 Desember 2025. Peresmian ini menjadi wujud upaya memperkuat sinergi pengembangan produk pesantren melalui teknologi dan inovasi. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah menegaskan kolaborasi dengan ITS melalui OPOP Training Center ini membuka peluang besar bagi pelaku program One Pesantren One Product atau OPOP untuk mengoptimalkan produk dan menjangkau pasar lebih luas. Dengan dukungan teknologi, kurasi produk, sertifikasi halal, hingga aplikasi berbasis kecanggihan Artificial Intelligence atau AI, program OPOP diharapkan naik kelas serta mampu menembus pasar nasional maupun global. Gubernur Hovifah juga mengatakan bahwa program OPOP yang ia inisiasi sejak periode pertama kepemimpinannya ini telah direplikasi di beberapa provinsi dan terus diperkuat dengan kolaborasi baru. Dukungan seperti ini, menurut Hovifah, sejalan dengan posisi OPOP sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk mendorong ekonomi berbasis pesantren. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, diseminasi program YES digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2025.
Selain itu, ada pula pemberian penghargaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada klaster terbaik di masing-masing kabupaten penerima manfaat dari program YES ini. Mari kita simak liputan selengkapnya. Diseminasi Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES digelar sebagai upaya menyebarluaskan praktik baik dari program ini, sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong regenerasi petani muda dan pengembangan kewirausahaan sektor pertanian di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiantor Dardak menegaskan bahwa program YES sejalan dengan arah pembangunan daerah. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui program Jatim Agro dalam Nawabakti Satya. Hal ini disampaikan Wagub Emil di Surabaya pada hari Kamis 18 Desember 2025. Diseminasi program YES diikuti oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur serta perangkat daerah terkait. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bapeda serta Dinas Pertanian dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan klaster terbaik kepada sejumlah penerima manfaat program YES. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan Gubernur Jawa Timur untuk mendukung swasembada pangan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.